barista dan standarnya. Halo barista. Ini tanggal 1 Januari 2016. Dan di vlog kali ini gue akan menjawab pertanyaan kalian yang ada di SFM tentang tahun baru. Dan gue ada pengumuman tentang vlog tahun ini. Dan ya, gue balik lagi di kamar gue. Dan gue ngedit lagi vlog yang waktu masih di US, karena belum semua gue edit. Jadi sorry kalau video ini harusnya buat tahun baru tapi telat keluarnya. Sorry guys. Jadi harap kalian maklum karena ya di sana gue belum sempet ngedit. Jadi gue edit di sini. Ntar lagi gue bakal jawabin pertanyaan kalian. Sekarang jam 6 pagi. Ini semua karena kemarin gue ketiduran karena jet lag. Dan sorry kemarin kalau misalnya gue belum sempet jawabin pertanyaan kalian. Hari ini akan gue jawabin setelah gue mandi nanti. Dan ini adalah vlog gabungan. Gue berarti menggabungkan tanggal 1 dan tanggal 2 dalam satu vlog. Jadi gue mau cerita tentang jet lag yang gue alamin sekarang. Gue kemarin pengen tidur bentar doang sore, sekitar 1 jam kayak biasa. Dan abis bangun gue berencana untuk menjawabin pertanyaan kalian. Tapi pas gue bangun, nyata itu jam 1 pagi. Dan badan gue bilang kalau itu tuh jam 6 pagi atau jam 8 pagi gitu. Pokoknya kalau misalnya gue bangun pagi, biasanya itu yang kencing langsung berak. Tadi pagi jam 1, gue kencing dan gue BAB. Itu menandakan berarti badan gue masih menganggap jam 1 pagi itu pagi. Dan gue cek ya di sana, di West Coast, anggaplah San Francisco, jam 1 pagi tadi tuh dia ya sekitar jam 11. Jadinya badan gue masih menyesuaikan sama waktu yang ada di sana. Dan gue masih berusaha untuk nggak jet lag lagi. Ya, makanya gue bangun pagi sekarang. Gue pengen coba tidur ntar malam aja, tahan biar nggak ngantuk. Waktu gue kesana, kita sekeluarga nggak jet lag. Tapi pas pulang, kita malah jet lag semua. Karena penerbangan saat pulangnya itu lebih nggak enak karena kita berangkatnya jam 12 pagi subuh dan nyampe sini jam 4 sore besoknya. Jadi kita bingung. Makanya badan kita masih menyesuaikan lagi di sini. Karena kebiasaan dingin sampai satu digit derajat Celcius. Sekarang AC gua yang 17 derajat Celcius itu nggak berasa dingin. Bukan gue belagu, tapi badan gue menyesuaikan dengan panasnya kondisi di sini. Jadi gitu. Kalian kalau misalnya yang habis dari tempat dingin banget, sudah terbiasa dengan dinginnya itu, balik lagi ke sini, pasti akan merasakan hal yang sama. Gue mau ngedit lagi. Karena kemarin belum sempat edit tuh video, gue rencananya sehari main keluarin 2 video untuk mengejar vlog yang gini. Dan habis mandi gue bakal, habis edit gue bakal mandi dan gue bakal jawabin pertanyaan kalian. Dan mungkin gue akan jawabnya dikit aja karena banyak banget pertanyaan yang masuk. Dan gue pengen menjaga durasi vlog ini jangan sampai kepanjangan. Nanti kalian bosan. Kenapa gue takut kalian bosan kalau udah di Jakarta? Karena kalau di Jakarta kegiatan gue ya gitu-gitu aja. Kembali ke rutinitas biasa. Kalau misalnya kayak waktu di US kemarin gue bisa sampai 11 menit gitu, agak panjang ya karena gue banyak yang gue lakukan. Dan itu menurut gue kalian mungkin nggak bosan. Kalau misalnya udah balik ke sini ya mungkin nggak bisa panjang-panjang lagi, mungkin bisa kalau misalnya emang ada yang benar seru. Oke, kita mulai. Jadi sebenarnya tadi gue udah syuting pertanyaan Q&A ini, tapi nggak tahu kenapa audionya, mic-nya nggak kecolok dengan benar dan akhirnya suaranya tidak terekam. Jadi kayak gini. Oke, dan gue akan mengulang lagi. Sorry untuk ketidaknyamanannya. Sebenarnya nggak nyaman untuk gue. Untuk kalian sih tinggal nonton doang. Jadi pertanyaan pertama adalah, dan gue juga mau ingetin sekali lagi ke kalian. Kemarin gue umumin pertanyaannya tentang tahun baru harusnya. Cuma kalian nggak ada yang, banyak dari kalian yang nggak ngikutin temanya. Dan banyak dari kalian yang anon. Jadi gue ingetin sekali lagi untuk kalian, kalau mau namanya disebut di video gue, tolong jangan anon dan ikutin temanya, oke? Lain kali guys. Jadi pertanyaan pertama adalah, kalau ngecek HP, sosmed apa yang pertama dibuka? Sosmed yang pertama dibuka biasanya gue itu Instagram, Snapchat, SFM, YouTube, Line, Pad. Dan selanjutnya, kenalin keluarganya dong bang. Kalian bukannya udah tahu keluarga gue. Keluarga gue cuma 5 orang, jadi ya gue pernah kenalin lah. Nggak perlu ditanya lagi. Kalau mau tahu ya stok gue aja. 3 kata yang menggambarkan diri lo. 3 kata yang menggambarkan diri gue adalah ini. Sekarang warna hitam. I
I am a YouTuber. Dan ini kalau misalnya kalian di sini seperti 4. Tapi kalau misalnya I am gue gabung jadi 3. Selanjutnya, Ben Akribo or Chandra Leo. Mereka sama-sama hebat, sama-sama YouTubers besar. Gue gak bisa milih. Hal yang paling mengesankan pas lagi DLE dari Jen Aurelia. Hal paling mengesankan pas DLE adalah pertama kali gue nyampe DLE. Itu sangat mengesankan. Jadi gue biasanya sering lihat LA itu kayak gimana cuma di film dan di YouTube. Dan akhirnya gue bisa beneran langsung nginjak LA-nya. Gue nyampe. Dan gue ngelihat langsung gimana LA itu. Dan pertama kali langsung nyampe Hollywood, gue langsung seneng banget karena dulu karena emang impian gue itu adalah membuat film di Hollywood. Gue pengen menjadi sutradara di Hollywood. Dan pas gue nginjak Hollywood, semangat gue sempat turun untuk bisa kerja di Hollywood. Dan sampai di sana, semangat gue kembali berapi-api lagi. Dan gue berambisi lagi untuk membuat film di sana. Dan mungkin kedepannya di channel ini kalian akan melihat short film. Karena gue orangnya yang passion di filmmaking. Makanya kenapa channel gue bikin vlog. Karena vlog itu menurut gue ya kayak cerita juga. Dan bisa dilakukan oleh satu orang. Karena gue belum punya kru gimana production gitu. Yang selanjutnya adalah kehilangan semua kenangan masa lalu atau nggak bisa ciptain kenangan baru. Dari Sitsar Sasya. Gue lebih pilih nggak bisa ciptain kenangan baru. Karena kalau misalnya semua kenangan masa lalu hilang, otak lu kosong, lu nggak punya informasi apa-apa. Kalau misalnya lu nggak bisa membuat memori baru, seenggaknya lu masih ada informasi di otak lu yang tersisa, yaitu kenangan masa lalu itu. Jadi gitu, daripada gue hilang semua, mending gue nggak bisa mendapatkan sesuatu yang baru, tapi gue ada. Satu hal yang belum kamu lakukan, namun sangat ingin kamu lakukan, apa itu? Apa yang menghalangi melakukan hal tersebut? Ya, yang pengen gue lakukan adalah gue pengen buat short film yang berkualitas. Yang menghalangi gue untuk melakukan hal tersebut adalah ya keterbatasan. Alat mungkin gue udah cukup untuk bisa bikin short film. Karena menurut gue pakai HP aja juga bisa bikin short film. Keterbatasan masih adalah ilmu gue dalam menulis. Gue masih kurang, makanya kenapa gue beli buku nulis. Dan gue pengen belajar menulis. Gue butuh kru. Tentu saja untuk bikin film itu lo butuh kru. Gue yakin itu semua bisa gue lewatin. Dan gue akan bikin sebuah film dan akan gue daftarkan ke lomba filmnya. Apa kejadian yang nggak bisa koko lupain selama tahun 2015 dari Sukma Pitaloka. Oke, hal yang nggak bisa gue lupain tahun 2015 adalah gue bisa kenal sama youtubers besar. Gue sekarang bisa kayak ya ngobrol sama mereka, kenal. Karena tahun lalu 2014, dimana gue masih awal-awal menjadi youtubers, masih baru. Gue waktu ke acara YouTube gue cuma kayak minta foto sama mereka. Gue nggak kenal sama mereka, gue nggak bisa ngobrol kayak sekarang. Dan di tahun 2015 gue ajak mereka collab. Akhirnya karena collab itu kita bisa kenal, bisa ngobrol. Akhirnya pas ketemu lagi kita bisa ya ngobrol sebagai teman, bukan sebagai antara fans dan youtubers. Jadi sama youtubers sama videomaker. Dan menurut gue itu bisa kenal dengan mereka itu adalah kesempatan yang sangat luar biasa. Jadi menurut gue itu hal yang gak bisa gue lupain dari tahun 2015. Dan di acara YouTube Year kemarin, gue senang banget kalian yang youtubers baru mau ajak ngobrol gue dan ajak ngobrol youtubers lain. Karena itu sesuatu yang bagus, itu adalah networking. Dan itu sangat dibutuhkan di industri ini. Kalian butuh networking, collaboration, dan segala macamnya. Kalian butuh banget itu. Dan gue salut sama kalian yang berani untuk ajak ngobrol. Karena dulu waktu gue tahun lalu, gue gak berani aja ngobrol youtubers lain gitu. Gue cuma kayak minta shout out doang, tolong dong ngomong subscribe ke channel gue gitu. Kan kalian lebih berani daripada gue, kalian ngajak ngobrol. Dan itu gue salut. Selanjutnya, ceritain pengalaman pas di US yang agak scary kayak kecopetan dan lain-lain. Oke, jadi ini bukan kecopetan, ini seperti kayak lo diperes gitu. Jadi, gue lagi ngerekam untuk vlog, dan tiba-tiba kamera gue diambil sama orang berkostum Looney Tunes. I take it. Spidey. Come here. I'll take it. Come. Me and Daniel. If you don't mind. Me and Jordan. Dia ambil dan dia suruh gue foto sama mereka. Jadi ada dua, tuh dia sama temennya, dia sama Spider-Man. Dan akhirnya gue foto. Dan kalian lihat muka gue asem karena gue tahu itu harus bayar kalau misalnya foto mereka. Dan gue nggak minta foto mereka yang minta foto sama gue. Dan gue harus bayar mereka. Nah setelah foto, mereka minta dibayar $20 satu orang. Minta tip kesannya, katanya. Ya mau nggak mau gue harus bayar dong karena udah foto sama mereka pakai kamera gue. Dan akhirnya ya gue hilang $40. Adek gue juga dibayar. Adek gue juga hilang $40. Itu gue kesel banget karena gue nggak minta foto mereka. Nah untuk kalian hati-hati juga kalau misalnya kalian ke tempat Hollywood atau di Times Square banyak mereka yang berkostum dan mereka minta aja foto dan itu bayar. Hati-hati. Nah habis itu ada satu lagi, ada orang, gue lagi jalan lagi dan ada orang nawarin CD gitu, kayaknya dia rapper. Ini hasil lagunya dia. Gue udah cuekin, gue nggak mau ambil. Terus tiba-tiba dia bilang ini gratis. Ya udah, gue pikir kayak ambil brosur kan, gratis, ambil aja. Taunya dia minta donasi sekitar $5-10 $10. Gue bilang $1 oke kan? Ya udah oke. Dia akhirnya minta $10. Damn.
gue makin kesel tuh. Gue udah kena peres di foto, sekarang gue kena peres lagi karena ngambil CD kosong. Dan akhirnya CD-nya gue buang pas sampai di hotel. Gue takutnya nanti itu CD-nya ternyata apa gitu kan, macem-macem. Ya, jadi buat kalian hati-hati kalau ke tempat ramai di Amerika. Amerika emang aman, cuma bukan berarti nggak ada hal-hal yang kayak gitu. Jadi untuk kalian sekali lagi hati-hati kalau mau ada yang mau kesana. Pokoknya ini pengalaman gue dan gue mau share ke kalian supaya kalian nggak kena juga. Kenapa mata lu suka kedip-kedip sendiri? Ya namanya orang, matanya pasti kedip sendiri. Nggak mungkin kedip berdua sama orang lain gitu kan. Jadi tiap orang pasti matanya kedip sendiri. Selanjutnya, biasa kalau ke koi pesan menu apa? Gua pesen nih pasti macchiato, yang ada macchiatonya. Yang paling gue suka adalah mango macchiato. Tapi kadang-kadang kalau misalnya lagi ada yang baru kayak waktu itu kemarin dia keluar caramel tea macchiato apa gitu, gue cobain dan ternyata gue gak suka. Akhirnya selanjutnya gue pesan mango macchiato lagi. Selanjutnya gue cobain passion fruit macchiato dan gue gak gitu suka juga. Akhirnya kembali pesan mango macchiato lagi. Pokoknya paling gue suka mango macchiato. Oke, jadi itu aja yang terakhir. Dan gue berencana untuk bikin mail time. Sebenarnya rencana ini udah dari tahun kemarin. Gue ada tulis di description terus di video-video gue dulu. Cuma mungkin kalian gak ada yang baca. Jadi gue mau ngomong sekarang di awal tahun 2016 ini. Gue pengen ada mail time. Bukan maksudnya untuk minta barang ke kalian. Gue cuma pengen ada segmen baru selain tanya jawab. Gue pengen ada mail time. Gue pengen ada mungkin nanti ada live chat sama kalian gitu. Jadi lebih berinteraksi dengan kalian. Dan gue nggak ngasih alamat gue di description memang. Gue kasih alamat email. Jadi kalian kalau misalnya ada yang mau ngirimin mail time kalian dan gue bakal bukain di video, bisa kirim email dulu ke gue. Kalau kalian, bang saya mau kirim barang, nanti gue kasih alamat gue dan kalian bisa kirim. Ini semua demi kenyamanan dan keamanan gue sebagai content creator. Di tahun 2016 ini tampilan vlog gue pasti akan beda di thumbnailnya karena udah tahun baru. Jadi vlog gue akan ganti tampilan setiap tahun mungkin. Di tahun 2015 vlog gue kayak gitu, tahun 2016 mungkin agak beda, title-nya mungkin juga beda. Kita lihat pasti thumbnailnya akan beda. Dan akan gue bikin playlist baru yaitu vlog 2016 karena vlog 2015 sudah habis. Dan gue di vlog ini akan masuk ke playlist vlog 2016. Bentar lagi gue mau pergi ke rumah saudara gue, ada acara tahun baru di sana. Jadi kalian nanti tetap ikut gue pergi. Minuman kopi dan serbuknya diganti teh hitam, diganti teh hitam. Oke, sekarang mau pergi ke rumah saudara gue. Kita melihat lagi jalanan Jakarta. Gue masih ngedit vlog waktu di Amerika dan masih berasanya di sana. Udah sampai tapi kayak nggak ada yang datang. Sepi gitu. Ayo keluar. Keluar. Paling keren yang pernah gue pakai. Ya sampai, jadi nanti gue mau pergi sama teman-teman gue jam 6. Ntar masih ada sejam, mau istirahat dulu. Lagi rusak deh. Oh, rusak di mananya? Nggak bisa nyala. Ya, ada patah 20 juta nih. Guys, kamera gua rusak. Oke. Jadi vlognya gua akhiri di sini aja ya. Oke, Pan. Kameranya rusak. Gua nggak tahu beberapa hari ke depan gua dibanting. Gua nggak tahu bakal pakai apa nantinya. Kita lihat aja dah. Kayak gua bakal tetap begini.